Saudara, hari ini di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta digelar vaksinasi massal oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini dilakukan untuk percepatan vaksinasi COVID-19 dengan target nasional 1 juta vaksin. Sebanyak 8.000 warga DKI Jakarta akan divaksin menggunakan vaksin Sinovac dengan total 10.000 dosis hari ini. Warga yang datang tidak perlu membawa surat keterangan kerja atau surat domisili, cukup membawa KTP saja. Warga dapat melakukan vaksinasi. Pendaftaran vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Jika lolos, maka akan diberitahukan jadwal kegiatan vaksinnya. Perencanaan Bapak Presiden yang 1 juta vaksin seluruh Indonesia satu hari gitu kan. Nah, kita ini melaksanakan di bagian wilayah DKI Jakarta. Nah, di sini kita dilaksanakan di Gelora Bung Karno ini yang di DKI, tapi seluruh Indonesia, Kodam-Kodam juga melaksanakan hal yang sama. Sementara itu di Cilandak, Jakarta Selatan hari ini vaksinasi massal juga digelar Korps Marinir. Ada sekitar 500 dosis vaksin yang disediakan bagi istri serta anak prajurit Korps Marinir 1. Setelah merampungkan vaksinasi tahap 1 bagi para prajuritnya, kini Korps Marinir memperluas sasaran vaksinasi yakni ke istri dan anak anggotanya. Vaksinasi massal digelar di Gedung Gada, Komplek Kesatrian Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan dengan melibatkan 20 orang tenaga kesehatan. Berkaitan dengan percepatan vaksinasi di DKI Jakarta, untuk mengetahui perkembangan informasinya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Diana Valencia di Komplek Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan. Kita akan ke GBK dulu, ke Gelora Bung Karno. Di sana ada Gracia Adur. Gracia, untuk proses vaksinasi COVID-19 di Gelora Bung Karno dibagi menjadi berapa sesi dan bagaimana pengaturannya agar tidak terjadi penumpukan di sana? Dibagi 1 sesi saja dan sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi waktu Indonesia Barat dan akan selesai pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Sejak pagi tadi hingga siang ini kami melihat situasi di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat ini sangat kondusif karena sudah ada petugas dari TNI yang mengatur tempat duduk secara berjarak 2 meter agar tidak terjadi kerumunan. Selain itu, ini mekanismenya akan dipanggil 10 orang untuk dilakukan proses vaksinasi. 1 orang ini berjalan kurang lebih sekitar 15 menit untuk melakukan proses vaksinasi. Jika ditemukan ada efek samping, maka sudah ada mobil ambulans yang sudah bersiap siaga di Gelora Bung Karno. Tadi pagi sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga ada Pangdam Jaya Majen TNI Mulyo Aji ini sudah melakukan peninjauan untuk melihat langsung bagaimana kegiatan vaksinasi yang berlangsung di Gelora Bung Karno, DKI Jakarta. Hari ini merupakan kegiatan serbuan vaksinasi yang target nasional adalah 1 hari untuk 1 juta vaksinasi. Maka tadi Presiden Joko Widodo melakukan live conference di Gelora Bung Karno untuk melihat bagaimana kegiatan vaksinasi di kodam-kodam di seluruh Indonesia. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa ini vaksinasi massal yang dilakukan di seluruh Indonesia. Dan untuk di Jakarta sendiri ini dilakukan sudah sejak tadi pukul 7 hingga 2 siang khususnya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Radi. Ya, Gracia, untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di GBK ini apakah hanya untuk warga ber-KTP DKI saja atau warga non-KTP DKI pun bisa ikut vaksinasi di sana? Untuk bisa mengikuti kegiatan vaksinasi massal di Gelora Bung Karno ini cukup membawa KTP, baik KTP non DKI Jakarta atau KTP DKI Jakarta. Namun yang menjadi catatan pentingnya adalah yang berdomisili di kawasan DKI Jakarta. Sebagai contoh, saudara, jika Anda merupakan warga perantauan yang memiliki KTP di luar non DKI Jakarta namun sudah berdomisili di DKI Jakarta, ini
ini masih bisa mengikuti proses vaksinasi massal yang dilakukan pada hari ini. Apa saja persyaratannya? Yang paling pertama adalah melakukan pendaftaran secara online melalui via aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Dan proses pendaftarannya seperti apa? Yang pertama cukup memasukkan KTP Anda dan mengisi nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah itu baru Anda mengisi kuesioner secara online. Jika lolos, maka Anda akan diberitahukan jadwal untuk melakukan proses vaksinasi yang dilakukan pada hari ini, Radi. Iya, informasinya kan sebelumnya hari ini akan ada 10.000 dosis yang akan diberikan kepada kurang lebih 8.000 warga di DKI Jakarta yang datang ke GBK untuk vaksinasi COVID-19. Nah ini nanti ke depannya perharinya akan 10.000 dosis diberikan atau berapa banyak dosis dan sampai kapan vaksinasi ini akan berlangsung? Untuk sampai kapan vaksinasi ini akan berlangsung, ini kami masih menunggu konfirmasi kembali. Tentunya proses vaksinasi ini akan dilakukan selama 2 kali, yakni vaksin dosis pertama dan juga vaksin dosis kedua. Untuk hari ini saja, memang ini ada 10.000 vaksin. Dosis vaksin yang diberikan terhadap 8.000 warga yang menjalani vaksinasi hari ini. Ini merupakan upaya dari pemerintah tentunya untuk guna menekan penyebaran COVID-19 yang kita tahu bahwa di Indonesia ini kasus lonjakan COVID-19-nya sudah semakin tinggi, Radi. Ya, masif sekali memang dan vaksinasi diharapkan dipercepat kepada seluruh warga tidak hanya di DKI Jakarta tapi seluruh warga di Indonesia untuk mencapai kekebalan komunal. Terima kasih Gracia Adur. Kita akan beralih ke rekan Diana Valencia di Kompleks Satrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan untuk mengetahui jalannya proses vaksinasi juga di sana bagi keluarga prajurit Korps Marinir. Diana, bagaimana jalannya proses vaksinasi di sana? Apakah vaksinasi dengan 500 dosis vaksin COVID-19 ini sudah selesai saat ini? Sudah hampir rampung, Radi dan juga saudara, karena dari jumlah dosis vaksin yang memang dialokasikan pada hari ini, yakni 500 dosis vaksin sudah diberikan ke lebih dari 300 orang atau bahkan mencapai 400 orang. Dan benar sekali Radi, tadi juga sempat Anda sebutkan bahwa memang kali ini vaksinasi massal di Kompleks Satrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan ini sasarannya diperluas. Karena kalau beberapa waktu sebelumnya fokus ataupun sasaran vaksinasi ini hanya kepada anggota ataupun prajurit TNI Angkatan Laut, tetapi per hari ini diperluas. Adanya perluasan ini juga mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya adalah rampungnya vaksinasi tahap pertama bagi para prajurit TNI Angkatan Laut dan tahapan keduanya pun sudah mencapai status 70%, sehingga memang per hari ini diperluas, yakni ke keluarga dari para prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya bagi para istri dari anggota TNI Angkatan Laut. Kemudian sebenarnya prosesnya tidak jauh berbeda, Radi, yakni sehari sebelumnya ini akan diberikan formulir secara daring yang harus diisi, entah itu soal identitas diri dan juga riwayat kesehatan ataupun penyakit komorbid bagi calon yang akan divaksin. Kemudian setelah itu, di sini pun juga ada asesmen kesehatan, ada sekitar 8 meja untuk screening kesehatan. Kemudian apabila lolos, nantinya akan langsung divaksin. Di sini ada sekitar 10 vaksinator yang memang sengaja untuk diperbanyak untuk memaksimalkan ataupun mempercepat proses vaksinasi agar tidak terjadi kerumunan begitu. Dan kalau sedari pagi, pantauan kami, Radi, memang antusiasme begitu terasa. Kalau tadi saya berbincang dengan sejumlah para peserta vaksin ini menyebutkan memang rasa syukur ini mendapatkan vaksin ini ada karena memang beberapa waktu sebelumnya mereka mendengar bahwa cukup banyak klaster keluarga dan mereka sendiri adalah ibu rumah tangga rata-rata, maka mereka pun merasa harus menjaga diri mereka di tengah pandemi COVID-19 yang di Jakarta tentunya ini semakin menggila begitu, Radi dan juga saudara, bisa dikatakan seperti itu, sehingga memang vaksin ini menjadi salah satu cara mereka untuk melindungi diri dari klaster keluarga dan bisa menjaga anak-anak mereka begitu di rumah. Dan selain vaksinasi COVID-19 di sini, ada juga vaksin flu yang disediakan di sini bagi mereka yang sekiranya tidak bisa mendapat vaksin COVID-19, entah itu karena alasan kesehatan ataupun karena misalnya penyintas begitu, sehingga untuk meningkatkan imunitas mereka, maka disediakan vaksinasi flu di sini. Radi. Ya, setelah para anggota Korps Marinir, kali ini keluarga Korps anggota Marinir ada anak dan istri diberikan vaksin. Lalu selain anak dan istri yang jumlah dosisnya ada 500 kurang lebih, nanti apakah diperluas lagi ke masyarakat umum? Bisa dikatakan demikian atau seperti apa, Diana?
Ya, Radi, tentu rencana perluasan kepada masyarakat setempat ini ada. Ini diungkapkan langsung oleh Komandan Korps Marinir Majen TNI Soehartono yang tadi meninjau langsung datang ke sini bahwa memang nantinya akan ada perluasan, dan perlu diketahui juga memang Korps Marinir pada hari ini juga bekerja sama dengan rumah sakit vertikal pemerintah. Dalam ini adalah Rumah Sakit Kanker Darmais perihal ketersediaan vaksin, sehingga memang ada kemungkinan penambahan. Tetapi kalau untuk lebih lengkapnya kita akan langsung dengarkan pernyataan lengkap dari Dan Korps Marinir Majen TNI Soehartono. Bukan sekedar antusias, tapi Korps Marinir menunggu alokasi jatah vaksinasi itu karena memang terbatas. Kemarin untuk bapak-bapaknya alhamdulillah sudah terlaksana semua. Yang tahap 1 sudah 100%, tinggal tahap kedua kira-kira sudah 60-70% untuk jajaran Korps Marinir. Nah, berikutnya, sasaran berikutnya tentunya untuk anggota keluarga. Kebetulan kita bisa bekerja sama dengan Yayasan Darmais. Pagi ini kita melaksanakan vaksinasi untuk ibu-ibunya. Ya, pada tahap pertama ini 500 orang. Berikutnya nanti akan kita laksanakan lagi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi, yang mana beliaunya mempunyai target tiap hari 5.000. Nah, nanti kita akan kerjasama untuk anggota keluarga Korps Marinir ataupun TNI Angkatan Laut secara umum. Ya, Radit dan juga saudara, kita ketahui bahwa memang Korps Marinir bekerja sama dengan Rumah Sakit Darmais yang perharinya sebenarnya sebagai rumah sakit vertikal pemerintah punya target vaksinasi 5 juta vaksin perharinya. Sehingga memang ada kemungkinan bertambah, terutama apabila nanti sasaran ataupun segmentasi dari vaksinasi ini juga bertambah menjadi ke masyarakat luas. Memang kalau hari ini hanya 500 dosis vaksin, tetapi besok ini akan disediakan tergantung kebutuhan, terutama bagi mereka yang sudah meregistrasi di hari sebelumnya. Tentu hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pendistribusian vaksin bagi masyarakat ibu kota yang kita tahu bahwa Jakarta saat ini sedang mengalami genting COVID-19 dikarenakan positivity rate yang juga kian naik. Kalau kita berkaca di 2 pekan lalu saja, Radi, positivity rate itu mencapai di 23%, di pekan lalu naik 2% menjadi 25%, dan di pekan ini kembali naik 2% menjadi 27%, sehingga memang selain vaksinasi yang digalakan, protokol kesehatan juga tetap menjadi harga mati. Ya, suatu keniscayaan protokol kesehatan dan percepatan program vaksinasi di DKI Jakarta dan daerah-daerah lain untuk menghindari penyebaran COVID-19. Terima kasih Diana Valencia melaporkan langsung dari Cilandak, Jakarta Selatan, dan sebelumnya ada Gracia Adur dari Gelora Bung Karno, Jakarta.